بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, tema kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang urgensi tauhid. Tauhidullah itu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan adalah perkara yang paling urgen dalam kehidupan manusia, terlebih lagi dalam kehidupan seorang muslim. Tauhid maknanya adalah ifradullah subhanahu bil ibadah wa tarku ibadati ma siwah. Mengkhususkan atau mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Tema ini, tema tentang Tauhidullah, pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala, berulang kali disebut oleh Allah ta'ala dalam kitabnya, dalam Al-Quranul Karim. Bahkan hampir-hampir tidak terdapat satu surat dari surat-surat Al-Quran yang mulia, melainkan di dalamnya terdapat peringatan dan terdapat penyebutan tentang Tauhid, serta perintah kepada Tauhid dan anjuran untuk berpegang teguh kepadanya. Di samping itu ada surat-surat yang banyak, khususnya surah-surah Makkiyah, surat-surat yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Terkadang satu surat dari awal sampai akhirnya berbicara tentang tema Tauhid. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau berkata, Innal Qur'an kullahu fit tauhid, li'annahu imma khabarun 'anillahi subhanahu wa ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wa amrun biibadatihi wahdah la syarikalah wa nahyun 'anil syirki bih. Sesungguhnya Al-Qur'an itu seluruhnya tentang tauhid. Jadi Al-Qur'an itu seluruhnya berbicara tentang tauhid. Bagaimana bisa demikian? Karena Al-Qur'an itu isinya, kalau tidak khabar, tidak berisi tentang khabar, isinya terkadang khabar, berita tentang Allah subhanahu wa ta'ala dan nama-namanya serta sifat-sifatnya. Jadi ayat-ayatnya mengkhabarkan tentang Allah Ta'ala, tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perintah untuk mengibadahinya semata, serta melarang dari kesyirikan. Wa imma bayanun li jazail muwahhidin alladzina akhlasul ibadata lillahi azza wa jalla fid dunya wal akhirah. Dan terkadang Al-Quran itu isinya adalah penjelasan tentang balasan bagi orang-orang yang bertauhid, yang telah memurnikan ibadah untuk Allah semata. Apa balasan yang akan mereka terima di dunia dan di akhirat. Dan juga bayanun li jazail musyrikin alladzina a'radu 'anit tauhid wa ma halla bihi minal 'uqubat fid dunya wa ma yantadhiruhum fil akhirah. Terkadang berisi tentang penjelasan balasan yang akan diterima oleh orang-orang musyrik yang telah berpaling dari tauhid, dan apa hukuman yang telah menimpa mereka di dunia ini, kebinasaan, kehancuran yang telah menimpa mereka di dunia, dan yang mereka tunggu, yang mereka nanti-nantikan di akhirat kelak. Atau kalau tidak, ayat-ayat Al-Quran berisi tentang kabar, tentang berita tentang orang-orang yang bertauhid, yaitu para rasul yang menyeru kepada tauhid dan pengikutnya. Atau kisah, berita-berita atau kisah tentang orang-orang yang mendustakan para rasul, yaitu dari kalangan orang-orang musyrikin, dari umat-umat terdahulu, seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Ibrahim, dan seterusnya, alaihimussalatu wassalam. Nah, jadi itu secara global isi Al-Quranul Karim tidak keluar dari tema tentang Tauhidullah. Mungkin berita atau berisi berita, kabar-kabar tentang sifat-sifat Allah SWT, nama-namanya, perintah untuk bertauhid dan beribadah kepada Allah semata, dan balasan yang akan diberikan Allah kepada orang yang bertauhid, yaitu orang yang beriman, serta balasan yang akan diberikan Allah bagi orang-orang yang menolak tauhid, yaitu kaum musyrikin. Dan terkadang berisi penjelasan tentang halal dan haram, berisi penjelasan tentang halal dan haram. Dan ini termasuk hukukut tauhid, hak-hak tauhid. Jadi ketika seorang menghalalkan yang halal dan mencari yang halal, serta mengharamkan yang haram dan menjauhi yang haram,
Maka ini termasuk salah satu konsekuensi tauhid. Salah satu tuntutan dari tauhid. Oleh karena itu, Al-Quran ini seluruhnya tidak keluar dari tema besar itu tauhidullah. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa perkara tauhid ini perkara yang paling urgen, yang paling penting, karena inilah perkara yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran, diulang-ulang, diingatkan berulang kali oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya. Dari sini kita bisa tahu kadar sejauh mana pentingnya tauhid dari seringnya diulang di dalam Al-Quranul Karim. Akan tetapi kalau kita lihat, tidak sedikit di antara manusia sekarang ini yang meremehkan seruan atau pelajaran tentang tauhid. Mereka menganggap bahwa bukankah manusia yang kita seru itu kaum muslimin? Kenapa kita mesti berulang kali menyebutkan atau menyeru kepada tauhid dan sebagainya? Bukankah orang-orang ini mereka itu kaum muslimin dan negeri ini mayoritas adalah penduduknya kaum muslimin, negerinya kaum muslimin, dan umat tidak butuh untuk disampaikan ceramah atau pengajian, pelajaran tentang tauhid, atau dijadikan kurikulum pelajaran di sekolah-sekolah tentang tauhid, atau dibacakan di masjid-masjid dan sebagainya. Tidak perlu, karena umat ini sudah muslim semuanya, sudah bertauhid. Nah, penilaian ini sebenarnya tidak tepat dan bisa dikatakan merupakan tidak fahamnya seseorang itu, seorang yang mengatakan ini tentang realitas yang terjadi. Kenapa? Karena yang paling membutuhkan ilmu atau pengetahuan tentang tauhid itu adalah orang-orang muslim. Jadi orang-orang Islam itu lebih butuh untuk mengetahui tentang tauhid daripada yang selainnya. Kenapa? Karena orang Islam inilah yang telah menerima tauhid, maka dia lebih dituntut untuk mewujudkan tauhid tersebut dengan benar. Dan untuk bisa menerapkan tauhid, serta menjauhi apa-apa yang bisa melenyapkan atau menyusutkan tauhid, berupa perkara-perkara yang termasuk dalam syirik, kebid'ahan, dan khurafat. Jadi, seorang muslim tidak cukup hanya sekedar nama dan sebutan saja, muslim, kaum muslimin, tanpa mewujudkan Islam secara benar. Dan seseorang tidak akan mewujudkan Islam dengan benar kecuali setelah mengetahui fondasi dan dasarnya. Dasar dari Islam tersebut, yang mana seluruh perintah-perintah dan larangan dibangun di atas dasar atau fondasi itu. Dan fondasi itu tidak lain adalah tauhid. Nah, apabila umat Islam bodoh atau awam sekali tentang tauhid, tidak tahu menahu tentang perkara-perkara kesyirikan dan perkara-perkara jahiliyah, maka tidak bisa dihindari. Ketika itulah mereka akan terjatuh dalam kesyirikan, baik mereka sadari atau tidak. Jadi mungkin mereka menyadari atau tidak, tanpa disadari atau mungkin dengan sadar, mereka akan terjatuh, tergelincir dalam syirik. Nah, kalau sudah itu terjadi, maka punahlah akidah yang merupakan fondasi dari bangunan Islam ini. Perkaranya seperti yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Innama tunqadhu 'ural Islam 'urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah." Sesungguhnya ikatan Islam ini bisa terlepas atau terurai satu ikat demi satu ikat apabila tumbuh dalam Islam ini siapa-siapa yang tidak mengenal tentang jahiliyah. Artinya, barang siapa yang tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah dan masalah-masalah syirik secara jelas, secara detail, mereka akan tergelincir di dalamnya. Dan sebagian dari ikatan-ikatan Islam yang penting akan terurai darinya. Kemudian, apakah kaum muslimin atau mayoritas kaum muslimin telah mengetahui perkara-perkara akidah, telah mengetahui dengan benar tauhid? Nah, marilah kita perhatikan. Para ulama, yakni ulama yang benar-benar para pewaris Nabi, ulama yang di atas manhaj yang hak, yang benar, yang mewarisi ilmu dan tugas kenabian, ini semakin lama semakin sedikit. Semakin zaman ini berganti dengan zaman, maka para ulama yang sejati akan semakin sedikit. Dan yang muncul di permukaan adalah para qurra. Yang banyak nampak adalah para qurra, itu orang-orang yang ahli baca Al-Quran. Dan muncul pula banyak tokoh-tokoh yang bodoh, pemimpin-pemimpin yang juhal, yang bodoh. Sebagaimana diisyaratkan, dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama, hatta idha lam yubqi aliman, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm, fadallu wa adallu." Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu itu dengan pencabutan yang dia cabut dari hamba-hambanya. Tidak akan mencabut ilmu itu sekaligus dari para hambanya. Tetapi dia, Allah, mencabut ilmu dengan cara mencabut para ulama. Itu orang-orang yang berilmu, para ulama. Sehingga apabila dia tidak menyisakan seorang alim pun
Apabila Allah tidak menyisakan seorang alim pun, maka manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin mereka dari kalangan orang-orang yang bodoh. yakni bodoh tentang din, tentang akidah. Maka mereka pun ditanya, sehingga mereka menjawab atau berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka itu sesat dan menyesatkan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadis Rasulullah SAW ini merupakan suatu peringatan dan sekaligus kabar yang membuat kita harus prihatin bahwa semakin berlalunya zaman, maka para ulama itu akan menyusut satu persatu. Ulama yang benar-benar, ulama yang sejati, yang meniti jejak para nabi dan salafus saleh. Ini semakin sedikit karena dicabut oleh Allah satu persatu. Dan kita berlindung kepada Allah dari lenyapnya sama sekali atau habisnya sama sekali para ulama pewaris nabi tersebut. Tapi kalau sampai terjadi, ini menjelang hari kiamat, tidak tersisa satupun orang alim, maka manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh tentang din. Dan dalam hadis yang lain disebutkan maknanya bahwa nanti di akhir zaman itu para ulama akan sedikit, yang banyak adalah al-qurra, orang-orang yang ahli baca Al-Quran. Dalam athar yang lain, yakthurul khutaba fi akhir zaman wa yaqilul fuqaha. Athar di perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, akan banyak para khutaba, khatib, akan banyak khatib di akhir zaman, tapi sedikit para fuqaha, orang-orang yang benar-benar faham tentang din. Nah, dari sini kita perlu memberikan perhatian yang serius, yang sungguh-sungguh tentang masalah tauhid. Kita pelajari dan kita ajarkan, kita sampaikan dalam berbagai kesempatan, dalam acara-acara yang formal maupun non-formal, dalam berbagai acara-acara di media massa, di radio, di majalah, di surat kabar, dan seterusnya. Di semua media dan di semua bidang harus kita menyeru kepada tauhid. Kenapa? Karena ini adalah asas agama kita, landasan agama kita. Dan bangunan akidah kita itu intinya pada tauhid. Kemudian kalau kita lihat realitas, kenyataan mayoritas kaum muslimin atau umat Islam, baik di negeri ini atau di negeri yang lain, kita dapati banyak sekali kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Banyak pusara-pusara, makam-makam yang dikeramatkan, sebagaimana yang sering kita dengar atau bahkan mungkin kita lihat sendiri. Jadi agama bagi kalangan sebagian kaum muslimin itu bercampur dengan syirik. Jadi Islam ini tercampur dengan kesyirikan dan berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada kuburan-kuburan. Dan mereka menganggap ini suatu ibadah, dianggap suatu amal saleh. Dan barang siapa yang mengingkari hal ini akan dikatakan mencela para wali. Siapa yang tidak melakukan ini, yakni mencari berkah atau keramat dari kuburan-kuburan orang-orang saleh, dianggap meremehkan para wali. Nah, di tengah penyimpangan tentang tauhid ini, di samping para pendusta-pendusta itu, para dukun, tukang sihir, paranormal menyebar. Bahkan sebagian tukang sihir ini mendapat posisi yang terhormat di media massa, tampil di layar kaca, di televisi, mendapat sambutan, mendapat penghargaan yang tinggi dan sebagainya. Padahal dia adalah seorang dajjal dan seorang dukun. Jadi penyesatan berjalan di televisi, penyesatan massal berjalan di televisi, di media massa, di hampir di setiap daerah, di setiap desa ada dukunnya. Ada dukun, ada orang pintar, ada paranormalnya. Nah, di tengah banyaknya penyimpangan-penyimpangan tauhid, itu kesyirikan yang menyebar, baik disadari atau tidak, para dai-dai yang menyeru dan memberikan perhatian secara sungguh-sungguh terhadap tauhid itu sedikit. Dan banyak para dai yang tidak memberikan perhatian tentang perkara tauhid, dan ini sungguh disayangkan. Banyak di antara mereka menyeru manusia kepada akhlak-akhlak yang terpuji, seperti meninggalkan zina, supaya meninggalkan minuman keras, dan dosa-dosa besar yang lain. Tidak diragukan, semua itu perkara-perkara yang haram dan termasuk dosa besar. Akan tetapi, seandainya manusia meninggalkan mencuri, berzina, minum khamar, berjudi, dan seterusnya, dan mereka berakhlak dengan akhlak yang bagus, meninggalkan riba, jujur dalam muamalah, dan seterusnya, tetapi tidak meninggalkan peribadatan kepada kubur-kubur, tetap mereka menyembah atau memohon kepada kuburan-kuburan yang dikeramatkan, maka dasar dari agama mereka itu tidak sahih, tidak benar. Jadi, meskipun seseorang muslim meninggalkan semua dosa-dosa besar, tetapi tidak meninggalkan kesyirikan dan tidak berlepas diri dari orang-orang yang musyrik, maka dia dalam bahaya besar. Sebab barang siapa yang tidak tabarruk, tidak berlepas diri dari orang-orang musyrikin, maka dia termasuk dari golongan mereka. Oleh karena itu, manhaj para nabi, ini jalan yang ditempuh para nabi. Sejak Nabi Nuh alaihissalam, Rasul yang pertama diutus oleh Allah. Karena sebelum Nabi Nuh tidak ada kesyirikan di muka bumi. Antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu manusia hidup 10 generasi di atas tauhid. Muncul kesyirikan di masa Nabi Nuh alaihissalam.
Maka Rasul sejak Nuh alaihissalam sampai penutup para nabi dan Rasul, itu Muhammad Rasulullah SAW, manhaj mereka, sebagaimana dapat kita baca dalam Al-Quran Al-Karim dan dalam tarikh, dalam sejarah para nabi atau kisah para nabi. Mereka menitik beratkan masalah tauhid dan memberikan perhatian yang besar terhadap tauhidullah, pengesaan Allah dalam peribadatan ini. Allah SWT berfirman tentang nabinya, tentang Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Rasulullah, inilah jalanku, yaitu aku menyeru kepada Allah. Ini kepada peribadatan kepada Allah semata. Aku menyeru kepada Allah di atas basirah, di atas hujjah, di atas argumen yang jelas, di atas ilmu yang sahih. Aku dan juga orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk dari orang-orang yang menyekutukan Allah. Surat Yusuf ayat 108. Nah, kata-kata firman Allah wa subhanallah dan maha suci Allah ini adalah tanzihullah azza wa jal 'anil syirik wal kufr wan nifaq. Pensucian Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kesyirikan dan kekufuran serta kemunafikan. Adapun kalimat di akhir ayat tersebut wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, orang yang musyrik. Di sini terdapat al-bara'ah minal musyrikin, berlepas diri, memutuskan hubungan dengan orang-orang musyrikin. Maka seorang muslim yang bertauhid wajib berlepas diri dari orang-orang musyrik. Wajib mengingkari mereka, tidak boleh diam terhadap kesyirikan yang sedang mengepung sebuah negeri. Pusara-pusara dibangun. Dan saya mendengar bahwa ada satu makam seorang yang dianggap sesepuh dan dianggap terhormat, akan direnovasi dengan biaya 1,8 miliar. Dan sejak meninggalnya orang tersebut, makamnya dikunjungi, diziarahi manusia dari berbagai pulau dan berbagai provinsi. Dengan berbagai tujuan dan maksud. Orang-orang datang untuk menziarahi makam tokoh ini. Ini bukan di satu tempat saja, di banyak tempat, di setiap daerah, setiap desa bahkan mungkin, atau di setiap kota, kita dapati kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Maka seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh diam dan acuh terhadap wabah yang berbahaya, virus yang berbahaya yang akan membinasakan tubuh umat Islam ini. Seraya berkata, cukuplah aku menyeru manusia kepada akhlak yang bagus, perilaku yang baik, supaya mereka meninggalkan minuman keras, meninggalkan riba, meninggalkan kecurangan dalam muamalah dan seterusnya. Meskipun itu semua perkara yang bagus dan wajib diserukan juga. Tetapi, apa gunanya? Apa manfaatnya perkara-perkara tersebut kalau asasnya, fondasinya hilang atau tidak ada? Kalau seorang hendak membangun sebuah rumah, kita pikirkan, seorang hendak membangun sebuah rumah atau bangunan, yang pertama kali dilakukan apa? Membangun fondasinya. Supaya di atas fondasi itu bisa dibangun bangunan tersebut. Nah, kalau seorang hendak membangun sebuah rumah tanpa memulai dengan fondasi, tanpa memperhatikan kekuatan fondasinya, maka bangunan itu dengan mudah akan roboh, tidak memiliki kekuatan sama sekali. Jadi, seorang yang membangun sebuah bangunan yang indah, yang megah, yang bagus, penuh dengan hiasan dan sebagainya, tapi fondasinya tidak kuat, tidak kokoh, ini mudah runtuh kapan saja. Begitu pula agama ini, jika tidak dibangun, tidak tegak di atas akidah yang selamat dan fondasi yang lurus, yaitu tauhidullah, pengesaan Allah, dan pensucian Allah dari kesyirikan, maka akan runtuh agama tersebut. Oleh karena itu kita dapati Rasulullah SAW selama 13 tahun beliau berdakwah di Makkah, beliau menyeru manusia kepada apa? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Beliau menyerukan, qulu, katakan wahai manusia, la ilaha illallah, tidak ada yang disembah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Tuflihu, niscaya kalian akan beruntung. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Dan kita lihat surat-surat Makkiyah pun, sebagaimana tadi kita singgung, berbicara tentang perkara tauhid, membahas tentang tauhid, pengesaan Allah SWT, dan penetapan akidah, menetapkan akidah yang lurus. Maka setelah akidah dibangun, setelah akidah itu kokoh, dan tauhid sudah berdiri tegak di hati-hati para sahabat, maka turunlah satu persatu syariat-syariat Islam. Turunlah perintah dan larangan. Turunlah perintah salat, perintah zakat, dan seterusnya. Dan sebagian besar syariat, perintah-perintah syariat itu seperti zakat, puasa, haji, jihad, dan seterusnya, itu turun di Madinah. Turunnya di Madinah. Jadi selama 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, alaihissalam, itu tema utama tentang tauhid. Dan menyeru manusia untuk menyembah Allah semata, meninggalkan Tuhan-Tuhan, berhala-berhala yang disembah selain Allah, mengimani hari akhir, mengokohkan keimanan kepada Allah, tauhidullah, dan iman kepada hari akhir.
Bagaimana dengan kewajiban salat yang merupakan pilar agama ini? Dia diwajibkan di Mekah, tapi di akhir-akhir, itu setelah pada malam Isra wal Mi'raj. Dan itu beberapa bulan sebelum hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Jadi seluruh syariat Islam itu diperintahkan oleh Allah, ditegakkan setelah fondasinya kokoh, setelah fondasinya dibangun, itu tauhidullah, pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang kita dapati secara jelas dinaskan, disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mengutus sahabatnya itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman. Apa pesan Nabi kepada Mu'adz ketika mengutusnya sebagai dai, sebagai penyuruh ke Yaman? Di sini Nabi menggariskan manhaj dakwah yang harus ditempuh oleh Mu'adz. Nabi memberikan planning atau garis-garis besar yang harus ditempuh oleh Mu'adz ketika berdakwah di Yaman. Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, "Innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Ahlul kitab, ini kaum Yahudi dan juga Nasrani. Maka apabila engkau mendatangi mereka, engkau telah datang menemui mereka, maka serulah mereka kepada syahadat, supaya mereka bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, lihat, perhatikan. Jadi dimulai dengan tauhid. Jadi yang harus disuruhkan pertama kali tauhid. Kemudian beliau bersabda, fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Kalau mereka sudah mentaati engkau dalam hal ini, sudah menerima tauhid, sudah berikrar, bersaksi, bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fondasi yang sudah terbangun, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Apabila mereka telah mentaati engkau dalam hal ini, itu mendirikan salat yang 5 waktu, maka beritahukan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah, yaitu zakat yang dipungut dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan atau dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pertama kali yang disuruh, yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz untuk didakwahkan adalah tauhid. Dan ini bukan khusus untuk Mu'adz. Bukan khusus untuk Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tapi perintah ini berlaku umum untuk setiap da'i. Untuk setiap da'i yang menyeru manusia kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Hendaknya memulai pertama kali dengan prinsip yang penting dan besar ini. Tanpa menyeru manusia untuk mengikrarkan dan menjiwai tauhid. Kalau mereka artinya manusia belum memahami benar tauhid dan belum menerima tauhid dengan benar, jangan disuruh dulu mereka salat. Jangan menyuruh mereka salat. Karena nggak ada faedahnya. Tidak ada gunanya kalau orang itu sholat tapi tanpa tauhid. Bahkan tidak ada faedahnya. Seorang itu sholat, zakat, berpuasa tanpa menerapkan tauhid dengan benar. Tidak ada faedahnya semua. Kenapa demikian? Karena Allah SWT telah berfirman kepada Nabi-Nya Rasulullah SAW seperti disebut dalam surah Az-Zumar ayat 65 dan 66. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguh benar-benar telah diwahyukan kepada engkau, wahai Rasulullah, dan kepada orang-orang yang sebelum engkau, itu rasul-rasul sebelum engkau, lain asyrakta, jika engkau sampai berbuat syirik, niscaya akan gugur amal-amalmu, dan engkau benar-benar termasuk dari orang-orang yang merugi. Ini, balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Akan tapi Allah lah yang hendaknya engkau sembah satu-satunya, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Ini wahyu Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW. Allah berpesan, jika engkau sampai berbuat syirik, ya niscaya gugur semua amal-amalmu. Amal-amal siapa? Amal-amal Rasulullah SAW. Ibadahnya, qiyamul lailnya, jihadnya, dakwahnya, semua akan gugur kalau sampai beliau melakukan kesyirikan. Akan tapi Allah SWT melindungi, mengismah, melindungi beliau dari kesyirikan dan dari penyimpangan tauhid atau akidahnya. Kemudian juga Allah SWT ketika menyebut para nabi dari keturunan Ibrahim AS, menyebut nama-nama para nabi seperti Nabi Ishak, Nabi Ya'qub dan seterusnya. Allah SWT berfirman setelah menyebut itu dalam surat Al-An'am ayat 83-84, menyebut nama-nama para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Ya'qub, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Musa, Harun dan seterusnya. Allah berfirman di ayat yang ke-88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dan kalau mereka, siapa mereka? Para nabi-nabi yang disebut tadi di ayat 83. Seandainya mereka, para nabi dan rasul tersebut,
asyraku, berbuat kesyirikan, la habita anhum, niscaya akan gugur dari mereka, ma kanu ya'malun, apa saja yang mereka amalkan. Semua yang mereka amalkan. Jadi tidak hanya orang-orang saleh atau para ulama atau guru-guru, para nabi dan rasul, kalau sampai melakukan kesyirikan, niscaya akan gugur semua amal-amal salehnya. Lalu bagaimana dengan yang selain nabi? Jadi para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, mereka selalu memulai dakwahnya dengan tauhid, menyeru manusia kepada Allah. Karena ini merupakan fondasi dan ini prinsip pokok yang paling agung. Maka bagaimana kita bisa menganggap remeh perkara ini dan menegur atau mencela orang yang menyeru kepada tauhid? Seraya berkata, orang yang menyeru kepada tauhid ini seringkali memecah belah kaum muslimin. Atau dakwah seruan kepada tauhid dan pemberantasan syirik, ini membuat umat Islam berpecah belah, tidak menyatukan barisan kaum muslimin. Nah, ini anggapan yang keliru. Kenapa? Karena kalimat kaum muslimin atau persatuan kaum muslimin tidak mungkin terwujud kecuali di atas landasan tauhid. Tidak mungkin ada persatuan yang benar, yang kokoh, yang sejati kecuali di atas landasan tauhid. Dan keamanan, kekuatan umat ini rahasia, keamanan, kekuatan umat, stabilitas umat, kejayaan umat tidak mungkin dibangun di atas fata morgana, tapi wajib dibangun di atas landasan tauhid dan peribadatan kepada Allah semata. Karena inilah yang telah dijanjikan Allah dalam surah An-Nur ayat 55. Allah Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Dan Allah telah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh bahwa Allah benar-benar akan menjadikan mereka para khalifah, para penguasa di muka bumi, sebagaimana Allah telah menjadikan orang sebelum mereka sebagai penguasa. Dan Allah akan mengokohkan agama yang telah diridhai Allah bagi mereka, itu Islam. Allah akan mengokohkan agama ini bagi mereka. Dan Allah akan mengganti rasa takut mereka dengan keamanan. Mereka menyembah kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Nah ini, jadi kekhalifahan di muka bumi. Khilafah Islam, kekhilafahan bagi kaum muslimin di muka bumi. Kokohnya agama Allah, Islam. Tegaknya syariat Islam dan agama Allah. Serta hilangnya rasa takut dan berganti dengan rasa aman bagi umat ini tidak akan terwujud kecuali dengan iman dan amal saleh serta ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepadaku semata dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun juga. Nah, jadi kita lihat bahwa fadilah tauhid, keutamaan tauhid itu di dunia dan di akhirat. Keutamanya di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan tauhidullah, dengan tauhid ini maka umat akan bersatu. Dan tidak pernah terjadi bangsa-bangsa di muka bumi itu bersatu dengan persatuan yang kokoh, yang kuat, kecuali dengan landasan tauhid. Dan kejayaan di muka bumi, kejayaan di dunia, kejayaan, kemakmuran, kekokohan, kondisi kaum muslimin tidak akan terwujud kecuali dengan berpegang teguh pada tauhidullah dan hilangnya semua kesyirikan dan fitnah di muka bumi. Sedangkan di akhirat jelas sekali bahwa orang-orang yang mewujudkan tauhid dengan benar, dia akan aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan keamanan di sini ada dua macam. Keamanan mutlak dan keamanan yang terbatas, muqayyad. Nah, bagi orang yang mewujudkan tauhid dengan benar dan menjauhi dosa-dosa besar atau pernah melakukan dosa besar kemudian bertaubat sebelum meninggalnya, maka dia mendapat keamanan mutlak, yakni selamat dari neraka sama sekali. Tidak akan tersentuh oleh api neraka sama sekali. Bagi orang yang bertauhid dan menjauhi dosa-dosa besar. Lantas keamanan yang kedua adalah keamanan yang muqayyad, yang terbatas atau yang terikat. Yakni mereka mungkin masuk ke dalam neraka. Bisa saja mereka masuk ke dalam neraka tapi tidak akan kekal. Mereka aman dari dikekalkan dalam neraka. Bagi siapa? Bagi yang telah mewujudkan tauhid, telah mengikrarkan dan menjiwai menerapkan tauhidullah, tapi mereka melakukan dosa-dosa besar dan tidak bertobat sampai meninggalnya, mereka boleh jadi akan terkena jilatan api neraka. Tapi tetap kesudahannya mereka akan dimasukkan Allah dalam surga. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang meninggal dalam kesyirikan, meninggal di atas kesyirikan, belum bertobat dari kesyirikannya? Maka Allah berfirman melalui lisan Nabi Isa alaihissalam, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa hun-nar. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Siapa yang menyekutukan Allah, ini sampai meninggal dalam kesyirikan, Allah haramkan baginya surga dan tempat tinggalnya adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi di sini kita mengetahui benar betapa urgennya, betapa pentingnya pelajaran tentang tauhid, menyeru manusia kepada tauhid dan mempelajari serta mendakwahkan tauhid kepada orang-orang kafir dan juga kepada kaum muslimin. Tetap urgen, tetap penting.
Dan ini yang harus pertama kali diprioritaskan dalam pelajaran, dalam penyampaian, dalam nasihat, dan seterusnya. Nah, demikianlah ya tentang sebagian dari urgensi tauhid baik di dunia dan di akhirat. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.